Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaratun Jamilah, NIM 185211232. Saya dari kelas MBS 5G. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai apa itu manajemen konflik. Nah, konflik sendiri dapat terjadi di semua kalangan dan semua aktivitas, termasuk di dalam organisasi. Untuk itu, muncul manajemen konflik yang berguna untuk mengatasi konflik tersebut. Nah, apabila dalam dunia bisnis, pertentangan dan perbedaan pendapat itu sangat mungkin terjadi, pasti ada. Nah, konflik dapat terjadi dari berbagai faktor, entah dari sumber daya manusianya, sistem di perusahaan tersebut, bahkan ada yang dari atasannya sendiri yang bermasalah, seperti itu. Jadi langsung aja menurut pengertiannya dulu. Manajemen itu adalah pengelolaan untuk mengatur sebuah organisasi atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, sedangkan pengertian konflik adalah proses dua orang atau lebih yang melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen konflik adalah langkah yang diambil pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin menghasilkan hasil akhir berupa penyelesaian konflik, atau mungkin juga menghasilkan ketenangan atau hasil mufakat, seperti itu. Nah, manajemen konflik sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu manajemen konflik destruktif dan manajemen konflik konstruktif. Untuk manajemen destruktif yaitu konflik yang menimbulkan kerugian bagi individu atau organisasi yang terlibat di dalamnya. Contohnya seperti perasaan cemas atau stres, kemudian komunikasi yang kurang atau komunikasi yang menyusut, terus persaingan yang makin hebat. Jadi persaingan antar para pekerja atau para karyawan itu sangat kuat gitu, semakin banyak. Nah, kemudian contohnya perhatian yang makin menyusut terhadap tujuan bersama. Selanjutnya adalah manajemen konstruksi. Jadi yaitu konflik yang menimbulkan keuntungan bagi individu atau organisasi yang terlibat di dalamnya. Jadi walaupun ini konflik, tapi di lain sisi dapat menimbulkan keuntungan atau ada sisi positifnya. Nah, contohnya kreativitas dan inovasi yang meningkat, terus upaya yang meningkat, terus adanya ikatan antar karyawan atau mungkin ikatan bawahan dengan atasan itu juga makin kuat. Kemudian ketegangan yang bisa menyusut gitu. Adapun fungsi manajemen konflik, yang pertama adalah meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. Maksudnya dalam manajemen konflik mengeluarkan pendapat menjadi sarana yang tepat bagi para karyawannya. Karyawan akan lebih aktif mengemukakan pendapat ketika terjadi konflik. Karyawan dan atasan akan berdiskusi, memikirkan solusi yang tepat atas konflik yang sedang berlangsung atau yang sedang terjadi. Kemudian dengan begitu atasan dapat melihat serta meningkatkan kinerja dan keaktifan para karyawannya. Nah, kemudian fungsi manajemen konflik yang kedua adalah mengembangkan kemampuan karyawan. Dengan adanya manajemen konflik secara tidak langsung akan mengasah kemampuan para karyawan untuk lebih berpikir logis, kemudian kreatif dan rasional, karena karyawan akan ikut memikirkan bagaimana sih menyelesaikan konflik yang sedang terjadi itu. Nah, sehingga kemampuan berpikir
para karyawan akan mengembang dan meningkat karena sering diasah untuk ikut memberikan solusi atas pemecahan masalah atau konflik yang tepat. Nah, serta lebih kreatif dan berpikir tentunya akan meningkatkan skill mereka sebagai karyawan, seperti itu. Kemudian fungsi yang ketiga adalah melatih kemampuan menyelesaikan konflik. Dalam suatu organisasi, konflik pasti akan terus terjadi. Nah, biasanya organisasi yang pernah mengalami konflik itu cenderung akan lebih berkembang dan maju. Karena dengan konflik yang terjadi akan membuat sebuah organisasi itu terbiasa menyelesaikan konflik itu dengan solusi yang tepat. Nah, organisasi akan lebih mampu bertahan karena sudah terbiasa dengan adanya konflik. Kemudian fungsi manajemen konflik selanjutnya adalah meningkatkan rasa saling menghormati. Nah, dengan adanya manajemen konflik akan ada berbagai pendapat yang muncul. Pendapat yang berbeda-beda itu bisa menimbulkan suatu perpecahan karena mungkin ada yang pro dan kontra. Nah, yang kontra itu mungkin bisa dapat menimbulkan suatu perpecahan atau kayak selisih paham seperti itu. Nah, namun itu adalah salah satu tantangannya, bagaimana kita bisa menghormati pendapat orang lain dan tidak menjatuhkan. Nah, yang artinya manajemen konflik itu berguna untuk meningkatkan rasa toleransi antar semua pihak. Kemudian ada beberapa cara manajemen konflik dalam menyelesaikan konflik itu sendiri. Yaitu yang pertama ada accommodating, terus ada avoiding, kemudian ada compromising dan collaborating, serta ada conglomeration. Dari yang accommodating merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat dari pihak-pihak yang terlibat konflik. Jadi pendapat dari pihak-pihak yang terlibat konflik itu dikumpulkan. Nah, nantinya akan digunakan untuk musyawarah atau menyelesaikan konflik tersebut, namun tetap mementingkan kepentingan dari salah satu pihak. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak yang berkonflik, itu pasti. Nah, kemudian cara yang kedua adalah avoiding. Avoiding adalah sebuah upaya untuk menghindari sebuah konflik agar tidak terlibat di dalamnya. Hal ini menjadi cara yang efektif agar lingkungan terhindar dari konflik. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah compromising. Cara ini lebih memperhatikan kepentingan bersama dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak dan memutuskan jalan keluar dengan tetap mementingkan kepentingan bersama. Kemudian ada cara collaborating, merupakan cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama yang hasilnya memuaskan semua pihak. Jadi semua pihak itu merasa puas atas kesepakatan terselesainya konflik atau kesepakatan atas suatu masalah. Nah, semua pihak akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan mereka. Nah, kemudian ada cara competing, adalah cara yang digunakan untuk mengarahkan pihak yang terlibat konflik bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Cara ini pastinya tidak akan memberikan solusi bagi kedua belah pihak, dan yang pasti ada yang kalah dan ada yang menang, kayak gitu. Seperti kompetisi kayak gitu, ada kayak debat. Nah, kemudian conglomeration merupakan kombinasi atau campuran menyelesaikan konflik dengan cara menggabungkan dari kelima tipe tersebut yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, tapi tentunya cara ini tuh akan lebih memakan banyak waktu dan tenaga, seperti itu. Nah, mungkin cukup itu penjelasan dari saya mengenai manajemen konflik. Apabila
ada kesalahan saya mohon maaf dan ambil sisi baiknya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.